Assalamualaikum. Hari Sabat atau hari Sabtu sekarang adalah hari besar pengikut ajaran Nabi Musa alaihissalam kaum Yahudi. Mereka dilarang melakukan aktivitas apapun selain beribadah, berzikir, atau mempelajari kitab Taurat. Suatu hari, seorang lelaki Yahudi yang tinggal di Syam mengisi hari Sabatnya dengan mempelajari kitab Taurat. Ia menemukan dalam Taurat sebanyak 4 halaman ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat dan keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi terakhir yang menjadi penutup para nabi. Ia segera memotong 4 halaman itu dan membakarnya. Saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang telah diutus dan sudah tinggal di Madinah. Sementara para pemuka dan pendeta kaum Yahudi gencar melakukan indoktrinasi kepada para jemaahnya bahwa orang yang bernama Muhammad adalah pendusta. Jika ditemukan sifat atau cerita tentang dirinya dalam Taurat, mereka harus memotong dan membakarnya, karena itu merupakan ayat-ayat tambahan dalam Taurat yang tidak benar. Lelaki Yahudi dari Syam tersebut adalah salah satu dari jamaah sekte ini. Pada hari Sabtu berikutnya, ia juga mengisi harinya dengan melakukan kajian terhadap Taurat. Dan dia menemukan 8 halaman yang menyebutkan tentang keadaan dan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti kejadian minggu sebelumnya, ia pun memotong 8 halaman itu dan membakarnya. Pada hari Sabtu berikutnya lagi, ia masih melakukan kajian terhadap kitab Taurat. Pada kajian kali ini, ia menemukan hal yang sama dalam 12 halaman ditambah dengan cerita beberapa sahabat di sekitar Nabi. Kali ini ia tidak langsung memotongnya. Ia mulai merasa aneh dan heran, hingga kemudian terbersit dalam benaknya, jika aku selalu memotong bagian yang seperti ini, bisa-bisa Taurat ini seluruhnya akan menyebutkan tentang sifat-sifat dan keadaan Muhammad. Bisa-bisa habis kitab Taurat ini. Kita tidak tahu pasti apakah isi kitab Taurat memang seperti itu, atau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja mengarahkan lelaki Yahudi itu kepada hidayahnya. Pengalaman kajiannya tersebut memunculkan rasa penasaran dan keingintahuannya yang begitu besar kepada sosok Muhammad. Bahkan sifat dan keadaan Muhammad yang digambarkan dalam Taurat itu sepertinya telah melekat di kepalanya, hingga ia seakan mengenalnya sangat dekat dan akrab. Akhirnya ia datang kepada kawan-kawan Yahudi lainnya dan bertanya tentang Muhammad yang ia temukan dalam Taurat. Ia adalah seorang pembohong besar yang tinggal di Madinah, kata salah seorang kawan Yahudinya. Lebih baik engkau tidak usah melihatnya dan dia tidak perlu melihat engkau, ujar kawannya yang lain. Jawaban kawan-kawannya tidak mampu menghentikan rasa penasaran dan keingintahuannya yang begitu besar terhadap sosok Muhammad yang telah menghantui pikiran dan jiwanya. Bahkan telah menjelma menjadi perasaan rindu yang memantik kegelisahan yang tidak akan terobati kecuali bertemu dengan sosok imajinasi Muhammad yang semakin kuat mengganggu alam pikirannya. Ia berkata dengan tegas dan mantap kepada kawan-kawannya, "Demi kebenaran Taurat Musa, janganlah kalian menghalangiku untuk bertemu dengan Muhammad." Tekadnya yang kuat dan bulat membuat kawan-kawannya tidak mampu lagi menghalangi keinginannya untuk bertemu dengan Nabi di Madinah. Setelah menyiapkan kendaraan dan perbekalannya, lelaki Yahudi itu langsung berangkat tanpa menunda-nundanya lagi. Beberapa hari ia melakukan perjalanan mengarungi padang pasir hingga akhirnya ia memasuki kota Madinah.
Orang pertama yang ia jumpai adalah sahabat Salman Al-Farisi. Karena Salman berwajah tampan mirip dengan ciri-ciri dalam Taurat, ia menganggap Salman adalah sosok Muhammad yang dicarinya. Ia pun bertanya, "Apakah engkau Muhammad?" Salman tidak menjawab, bahkan ia langsung menangis mendengar pertanyaan tersebut hingga membuat lelaki Yahudi itu terheran-heran. Kemudian Salman berkata dengan terbata-bata, "Saya pesuruhnya." Memang hari itu adalah hari ketiga Nabi Muhammad SAW wafat dan jenazah beliau baru dimakamkan kemarin malamnya. Pertanyaan lelaki itu mengingatkan Salman kepada Nabi hingga membuatnya sampai menangis. Dengan penuh harap, lelaki Yahudi itu kemudian bertanya lagi, "Di manakah Muhammad?" Salman berpikir cepat dan cerdas. Jika ia berkata jujur bahwa Nabi telah wafat, mungkin lelaki itu akan kecewa dan pulang. Tetapi jika berkata masih hidup, maka ia telah berbohong. Salman pun berkata, "Mari aku antar engkau kepada sahabat-sahabat beliau." Salman membawa lelaki Yahudi itu ke masjid, tempat para sahabat Nabi berkumpul dalam suasana sedih. Ketika tiba di pintu masjid, lelaki Yahudi itu menyeru agak keras, "Assalamualaikum ya Muhammad." Ia mengira Nabi ada di antara kumpulan orang-orang tersebut. Tetapi ia melihat reaksi orang-orang itu yang sangat mengherankan. Beberapa orang yang mendengar seruan itu langsung pecah tangisnya. Beberapa orang lainnya semakin sesenggukan menangis. Suasana sedih semakin meliputi wajah-wajah mereka. Salah seorang dari mereka berkata, "Wahai orang asing, siapakah engkau ini? Sungguh engkau telah memperbaharui luka hati kami. Apakah kamu belum tahu kalau beliau telah wafat 3 hari yang lalu?" Seketika lelaki Yahudi itu berteriak penuh kesedihan, "Betapa sedih hariku, betapa sia-sia perjalananku. Aduhai, andai saja ibuku tidak pernah melahirkanku. Andai saja aku tidak pernah mengkaji Taurat dan tidak menemukan ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat dan keadaannya. Andai saja aku bertemu dengannya, niscaya keadaanku tidak sesedih ini." Ratapnya sambil menangis penuh kesedihan dan penyesalan. Seakan teringat sesuatu, tiba-tiba ia bangkit dan berkata, "Apakah Ali bin Abi Thalib ada di sini? Aku ingin dia menyebutkan sifat-sifat Muhammad kepadaku." "Iya, ada," jawab Ali yang kebetulan berada di situ sambil mendekat kepadanya. "Aku menemukan namamu dalam Taurat bersama Muhammad. Tolong engkau ceritakan padaku tentang ciri-ciri Muhammad," kata lelaki Yahudi itu. Ali bin Abi Thalib menjelaskan, Rasulullah SAW itu tidak tinggi dan juga tidak pendek. Kepalanya bulat dan dahinya lebar. Kedua matanya tajam dan kedua alisnya tebal. Bila beliau tertawa, keluar cahaya dari sela-sela giginya. Dadanya berbulu, telapak tangannya berisi, telapak kakinya cekung, langkahnya lebar. Di antara dua belikat beliau ada tanda Khatamun Nubuwah, stempel kenabian. "Engkau benar wahai Ali," kata lelaki Yahudi itu. "Seperti itulah ciri-ciri Nabi Muhammad yang disebutkan dalam kitab Taurat," ujarnya melanjutkan. "Apakah masih ada sisa bajunya sehingga aku bisa menciumnya?" katanya lagi merajut. "Iya, masih ada," kata Ali menjawab. Ali meminta Salman untuk mengambil jubah Nabi yang disimpan Fatimah Az-Zahra istrinya, putri kesayangan Nabi. Salman pun mengambil jubah yang dimaksud di rumah Fatimah, kemudian menyerahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Ali menerima jubah Nabi, jubah sederhana yang mempunyai 7 tambalan dari serat kurma.
Ali mencium jubah mulia itu diiringi tangis sesenggukan karena rindu teringat kepada Rasul hingga kedua matanya sembab. Jubah Rasulullah bergantian dicium beredar dari satu sahabat kepada sahabat lainnya diiringi tangis haru. Terakhir jubah itu sampai kepada lelaki Yahudi. Ia mencium, mendekap erat jubah itu dan berkata, "Betapa harumnya jubah ini." Sambil tetap mendekap jubah itu erat-erat, lelaki Yahudi itu meminta ditunjukkan makam Rasulullah. Lalu ia mendekati makam Rasul, kemudian menengadahkan kepalanya ke langit sembari berkata, "Wahai Tuhanku, saya bersaksi bahwa Engkau adalah Zat yang Maha Esa, Maha Tunggal dan tempat bergantung. Dan saya bersaksi bahwa orang yang disemayamkan di dalam kuburan ini adalah utusan dan kekasih-Mu. Saya membenarkan segala apa yang ia ajarkan. Wahai Allah, jika Engkau menerima keislamanku, maka cabutlah nyawaku sekarang juga." Tak lama kemudian lelaki Yahudi itu jatuh terkulai meninggal saat itu juga. Para sahabat yang menyaksikan kejadian itu ikut sedih dan terharu. Mereka kemudian mengurus jenazah lelaki Yahudi yang telah menjadi Muslim itu. Meskipun ia tidak termasuk sahabat, namun karena kecintaannya kepada Nabi, ia layak untuk dikuburkan di pekuburan Baqi sebagai tempat peristirahatan terakhirnya bersama para sahabat Nabi. Semoga dengan jerih payah dan cintanya ia ditempatkan di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum